Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bu Eni lagi pada materi tetap di KD 3T3. Tapi subbabnya sudah melanjutkan dari usaha menjadi pesawat sederhana. Coba anak-anak, apa itu pesawat sederhana? Pesawat terbang di langit? Bukan. Pesawat yang kita pakai untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain? Bukan. Pesawat sederhana dalam IPA adalah alat sederhana yang bisa membantu pekerjaan manusia. Alat itu boleh dari buatan sendiri maupun beli hasil pabrik, produksi pabrik. Macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama, pengungkit atau tuas. Yang kedua, katrol. Yang ketiga, bidang miring. Dan yang keempat, roda berporos. Oke, kita akan menyimak materi dari macam-macam pesawat sederhana ini dengan mengulas satu persatu. Yang pertama, pengungkit atau tuas. Macam-macam dari pengungkit atau tuas terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, golongan 1. Jika titik tumpu terletak di tengah, di sana F kuasa atau gaya, T adalah titik tumpu, dan di sebelah sini adalah beban. Beban itu dilambangkan dengan W. Contoh dari tuas golongan 1 adalah gunting, tang. Mungkin kalian pernah main di sekolah TK, ada jungkat-jungkit. Dan bisa menyebutkan contoh yang lain. Golongan kedua, jika perhatikan di sini untuk golongan kedua, jika bebannya berada di tengah, maka F kuasanya di ujung, di tengah adalah W beban, dan titik tumpunya di ujung. Contoh alat-alat dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Yang pertama, gerobak roda 1 yang biasa dipakai untuk pak tukang saat membawa pasir bangunan. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga, dan bisa kalian cari lagi contoh yang lain. Pengungkit golongan ketiga, jika titik tumpu di ujung, tapi kuasanya di tengah, gayanya di tengah, dan bebannya di ujung. Contoh alat dalam kehidupan sehari-hari yaitu alat pancing. Pada saat kalian memancing, bagian ujung pancing ini menumpuk di perutmu. Berarti di sini ada titik tumpu. Kemudian tangan ini memegang, ini adalah kuasa. Untuk mendapatkan ikan kan kita tarik ke atas. Nah, ikan bagian ujung adalah beban. Seperti itu. Contoh yang kedua, pinset. Contoh yang ketiga, dan bisa kalian tambah contoh yang lain. Cari alat-alat di rumah yang sering kita jumpai. Untuk tuas atau pengungkit ini, anak-anak nanti mempelajarinya selain konsep contoh-contoh alat dalam kehidupan sehari-hari. Pada tuas memiliki persamaan sebagai berikut. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W adalah berat benda itu, LB adalah lengan beban, LK adalah lengan kuasa, sedangkan F adalah gaya atau kuasa dengan satuan seperti ini. Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Untuk beban dilambangkan W, posisinya di ujung. Kemudian lengan beban
sampai dengan titik tumpu T, ini diukur lengan beban. Berarti lengan beban itu jarak dari benda sampai titik tumpu. Sedangkan untuk lengan kuasa dari titik tumpu sampai kuasa, orang yang memberikan gayanya, yaitu F. Oke, bisa difahami? Oke, lanjut kita pada contoh soalnya agar nanti paham dan tidak kesulitan. Simak contoh soal berikut ini. Contoh soal berikut ini, permainan jungkat-jungkit di sekolah TK, panjangnya 3 meter. Seorang anak duduk di salah satu ujungnya jika massa tubuh anak itu sebesar 12 kg. Di ujung yang lain, Bu Guru memberikan gaya dorong agar anak itu bisa bermain karena tidak ada temannya, bisa bermain jungkat-jungkit. Nah, jika jarak dari anak sampai ke titik tumpu pada permainan jungkat-jungkit itu diukur sebesar 2 meter. Hitunglah A, pertanyaan yang A, berat badan anak itu jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan yang B, berapa nilai lengan beban dan lengan kuasa pada jungkat-jungkit tersebut? C, hitunglah gaya dari Bu Guru agar anak ini tadi bisa bermain jungkat-jungkit. Seperti itu. Ini satu soal untuk 3 pertanyaan. Cara menyelesaikan contoh soal itu adalah sebagai berikut. Diketahui data massa anak 12 kg. Kemudian jarak dari anak sampai titik tumpu itu adalah lengan beban. Kemudian diketahui lagi di soal percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya yang A, oke, berat badan anak itu. Maka bisa dijawab berat badan itu lambangnya W. W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Massa anak 12 kg dikali percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi berat badan anak itu 120 Newton. Jawaban yang B, berapa lengan beban dan lengan kuasanya? Diingat, jarak dari anak sampai titik tumpu sudah diketahui 2 meter. Itu adalah lengan beban. Sedangkan panjang keseluruhan jungkat-jungkit 3 meter. Nah, berarti sisanya berapa ini? Betul, 1 meter. Maka lengan kuasanya adalah 1 meter. Seperti ini. LB 2 meter, LK 1 meter. Jawaban yang C, berapa besar gaya Bu Guru yang memberikan gaya agar anaknya tadi bisa bermain? Nah, itu disebut kuasa, lambangnya F. Nah, oke, kita gunakan rumus persamaan tuas atau pengungkit. W kali LB sama dengan LK kali F. Semua data sudah didapatkan dari soal ini dan dari jawaban A dan B. Kita masukkan di perumusan. W berat anak 120 Newton dikali LB-nya 2 meter sama dengan LK-nya 1 meter. F dicari, biarkan dalam bentuk F. Kemudian kita cari F-nya, maka hasilnya
120 Newton dikali 2 meter dibagi 1 meter. Seperti ini. Dan hasilnya sama dengan F. Berapa anak-anak? 240 Newton. Inilah besar gaya yang diberikan oleh bu guru agar anak tersebut bisa bermain jungkat-jungkit. Mudah bukan? Contoh yang kedua. Oke, anak-anak. Contoh yang kedua ini masih tetap tuas agar kalian tambah paham. Perhatikan contoh yang kedua. Bu Eni menggunakan tongkat pramuka yang panjangnya 2 meter untuk mengungkit sebuah batu. Jika Bu Eni memberikan gaya ungkit ya pada batu sebesar 50 Newton, jarak dari tangan Bu Eni sampai titik tumpu ternyata diukur sebesar 0,75 meter. Tentukan A. Ya, ini perhatikan A. Lengan beban dan lengan kuasa pada tongkat itu. B. Berat batu yang akan Bu Eni ungkit menggunakan tongkat itu. Caranya seperti ini. Di data dari soal diketahui gaya Bu Eni F 50 Newton. Ditanya A. Lengan beban LB dan lengan kuasa LK. Pertanyaan yang B. W adalah berat dari batu itu. Dijawab yang A. Lengan beban sudah diketahui dalam soal dari tangan Bu Eni sampai titik tumpu berapa besarnya tadi? Oke, betul. 0,75 meter. Lengan kuasa ditanyakan, maka kamu harus ingat panjang tongkat tadi berapa? 2 meter bukan? Maka 2 meter dikurangi 0,75 meter sama dengan 1,25 meter. Berikutnya, jawaban untuk berat batu W, maka kita menggunakan rumus pesawat sederhana tuas. W kali LB sama dengan LK kali F. Semua data dimasukkan dalam perumusan itu. W ditanya, biarkan W dikali LB 0,75 meter ya, sama dengan LK 1,25 meter dikali F. Maka F sama dengan ya 50 Newton dikali 0,75 meter dibagi 1,25 meter. Dan hasilnya untuk F, hasilnya untuk W, berat batu sama dengan seperti ini. Nah, dari dua contoh soal yang sudah kalian simak, Bu Eni sedikit mengingatkan pada tuas atau pengungkit ini namanya saja pesawat sederhana, alat sederhana. Ada keuntungan mekanis dari alat. Apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis adalah nilai berfungsinya alat itu sebagai pembantu pekerjaan manusia atau tidak. Disingkat dengan KM. Jika KM nilainya lebih besar dari 1, maka disebut alat itu menguntungkan, membantu manusia dalam pekerjaannya. Jika nilai KM itu sama dengan 1, maka alat itu tidak menguntungkan, juga tidak merugikan. Maksudnya tidak ngefek dari pekerjaan manusia. Jika KM-nya itu kurang dari 1, alat itu bukan membantu, tapi malah memperberat. Berarti sifatnya merugikan. Kira-kira kalau kita menggunakan pesawat sederhana, harapannya apa? Alat bisa membantu kita, bukan? Berarti kita harus mencari alat itu agar nilai KM-nya menguntungkan. Berikut perumusan dari keuntungan mekanis pada alat
tuas atau pengungkit. KM sama dengan W dibagi F atau LK dibagi LB. Keterangannya seperti ini. Kita masuk contoh soal ya. Oke, contoh soal berikutnya. Contoh soal sebuah tongkat panjangnya 5 meter digunakan sebagai pengungkit atau tuas oleh Bapak Tukang. Nah, Pak Tukang meletakkan sebuah titik tumpu yang berjarak dengan tangannya sebesar 3 meter. Untuk mengangkat satu sak semen, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika berat sak semen itu adalah 100 Newton, hitunglah A. Kuasa yang dikerjakan oleh Pak Tukang. B. Keuntungan mekanis alat ini. Cara menyelesaikannya seperti ini. Anak-anak, untuk menyelesaikannya kamu data dulu data-data yang ada di soal. Yang pertama, panjang tongkatnya 5 meter. Tetapi Pak Tukang ini meletakkan titik tumpunya dari tangan ke titik tumpu pada jarak 3 meter. Maka 3 meter ini yang disebut lengan kuasa. Kemudian berat sak semen itu 100 Newton. Nah, lengan kuasa, lengan beban sudah ketemu. Coba, jika tongkatnya ini panjangnya 5 meter, lengan kuasanya 3 meter, kira-kira lengan bebannya berapa anak-anak? Betul, lengan bebannya adalah 5 meter dikurangi 3 meter, sama dengan 2 meter. Nah, kita bisa menjawab soal yang pertama, yaitu berapa kuasa Pak Tukang, maka adalah gayanya Pak Tukang, F. Rumus dari pesawat sederhana tuas ini, W kali LB sama dengan LK kali F. W di sini adalah berat dari satu sak semen tadi, yaitu 100 Newton, dikali LB 2 meter, sama dengan LK 3 meter dikali F. F di sini ditanya biarkan dalam bentuk variabel F. Kemudian F sama dengan 100 Newton dikali 2 meter dibagi 3 meter. Nah, dari persamaan ini dihasilkan kuasa Pak Tukang seperti ini. F sama dengan ini. Berikutnya, untuk keuntungan mekanis tuas ini, maka bisa kamu gunakan salah satu persamaan. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Pilih salah satu. Kenapa? Karena pada soal ini semua data diketahui. Pakai W per F ada, pakai LK per LB juga ada. Kita ambil salah satu ya. Misalnya di sini Bu Eni menentukan satu rumus, yaitu KM sama dengan W per F saja. Maka saya tulis KM sama dengan W-nya berapa dibagi F-nya. Hasilnya sekian. Jika kalian menggunakan persamaan yang kedua, KM sama dengan LK per LB juga boleh. Seperti ini. Hasilnya sama bukan? Nah, begini adalah cara penerapan rumus dari pesawat sederhana tuas dan keuntungan mekanisnya. Bu Eni berharap kalian paham. Oke, lanjut ke pesawat sederhana yang kedua, yaitu tentang katrol. Apa itu katrol? Anak-anak pernah melihat sumur yang ada di rumah-rumah? Sumur yang ada lubangan bisnya itu? Nah, untuk mengangkat air dari bawah
kita menggunakan tali yang dikaitkan pada benda yang berputar. Itulah yang disebut katrol. Fungsinya untuk apa? Mempermudah pekerjaan manusia mengambil air. Seandainya tanpa katrol, bisakah Bu Eni? Bisa, jika sumurnya tidak terlalu dalam. Nah, kalau sumurnya dalamnya sampai 100 meter, apa kita kuat seperti ini terus? Nah, anak-anak, kita sudah masuk pada materi katrol ini. Ternyata katrol dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, katrol tunggal tetap. Gambarnya seperti ini. Seperti yang digunakan pada sumur. Nah, katrol tunggal tetap ini memiliki ciri-ciri seperti ini. Keuntungan mekanis, kita singkat KM seperti pembelajaran yang tadi. KM sama dengan 1. Artinya, alat ini tidak menguntungkan, juga tidak merugikan. Loh, kenapa kok dipakai untuk sumur? Katanya tidak menguntungkan, tidak merugikan. Ternyata, katrol yang dipakai oleh sumur itu tidak memperkecil gaya tarik. Gaya tarik kita sama dengan beratnya air yang ditarik, tapi hanya saja mempermudah kita mengubah gaya. Yang harusnya gaya nariknya dari bawah ke atas kan berat melawan gravitasi. Nah, karena ini ada katrol pada sumur, merubah gaya tariknya searah dengan gravitasi. Ini berarti memperingan kerja manusia. Nah, karena katrol tunggal tetap ini KM-nya nilainya 1, maka berat benda yang ditarik sama dengan gaya yang dikeluarkan. Misalnya, Bu Eni menarik air 1 bak dari sumur, itu kalau saya ukur beratnya misalnya 5 Newton, maka gaya tarik otot tangannya Bu Eni ini memberikan gaya 5 Newton juga. Berarti intinya sama. Nah, coba sih misalnya kalau Bu Eni ngasih ilustrasi, anak-anak menggunakan sumur pakai katrol tetap, ya tunggal tetap ini, misalnya baknya diganti yang lebih besar sehingga bisa nampung air. Untuk ngambil sumur mengambil air di bawah sumur lebih banyak, baknya diganti lebih besar, ya terisi air banyak. Nah, misalnya di situ berat air pada bak itu misalnya 5 Newton. Tadi Bu Eni sudah 5, kita naikkan jadi 10 Newton. Nah, air ini tadi beratnya 10 Newton. Kira-kira kalau menggunakan katrol tunggal tetap ini, gaya yang diberikan pada saat narik semakin berat, bukan? Nah, itu kira-kira gaya yang kamu berikan di otot kamu ini, kalau air yang kita angkat 10 Newton, berarti gayanya berapa, anak? Betul, sama 10 Newton. Ini konsep katrol tunggal tetap. Katrol yang kedua yaitu katrol tunggal bergerak. Bedanya seperti ini gambarnya. Kalau katrol tunggal bergerak, katrolnya nempel di tali saja. Jadi talinya tetap tapi katrolnya yang menggelinding. Katrol tunggal bergerak ini nilai KM-nya, keuntungan mekanisnya 2. Maksudnya apa? Jika sebuah benda ditarik menggunakan katrol tunggal bergerak ini, besarnya W, maka gaya tarik yang dikeluarkan oleh manusia nilainya setengahnya. Contoh, misalnya Bu Eni menggunakan katrol tunggal bergerak ini mengangkat balok beban ini. Misalnya balok bebannya W ini nilainya 100 Newton. Maka Bu Eni mengeluarkan gaya hanya separuhnya. Berarti berapa, anak-anak? 50 Newton. Artinya, dengan nilai KM yang nilainya di atas 1, lebih besar dari 1, alat ini menguntungkan. Benda yang diangkat berat, kita mengeluarkan gayanya kecil. Untuk jenis katrol yang ketiga, ini adalah gabungan dari banyak katrol. Disebut sistem katrol. Sistem katrol
memiliki keuntungan mekanis. KM-nya tergantung pada tali yang mengangkat benda. Anak-anak biasanya kadang banyak yang keliru, yang dihitung jumlah katrolnya. Nah, anak-anak harus tahu konsep yang benar. Keuntungan mekanis pada sistem katrol diukur jumlah tali yang mengangkat beban. Perhatikan gambar berikut ini. Berapa jumlah katrolnya? 4 ya. Kita lihat bebannya di bawah. Kemudian tali yang mengangkat beban ada 4. 1, 2, 3, 4. Kebetulan jumlah tali yang mengangkat beban jumlahnya sama dengan banyaknya katrol. Tetapi konsep yang benar diukur dari banyaknya tali itu. Nah, contoh sekarang ya. Beban yang diangkat ternyata masanya 200 kg. Menggunakan sistem katrol. Pertanyaannya, hitunglah gaya orang ini mengangkat beban itu. Nah, cara menjawabnya anak-anak harus disimak di sini. Cara menjawabnya yaitu massa benda ini kita jadikan berat benda dulu. Berat benda adalah massa dikali percepatan gravitasi. 200 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Loh Bu Eni, di soal tidak ada nilai percepatan gravitasi ini. Anak-anak harus hafal. Nilai percepatan gravitasi G itu adalah sebuah ketetapan. Pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nilai berat benda ini menjadi 2000 Newton. Oke? Kemudian nilai KM-nya alat di katrol ini, sistem katrol ini 4. Maka kita bisa mencari gayanya. Gaya dari orang ini dengan rumus KM sama dengan W per F. Mencari nilai F sama dengan W dibagi KM. Nilai W nilainya 2000 Newton. Sedangkan KM nilainya 4. Sehingga kuasa atau gaya adalah 2000 dibagi 4. Hasilnya ini. Mudah bukan? Contoh penerapan katrol yang lebih lengkap sebagai berikut ini. Boni membantu ayahnya mengangkat kotak seberat 3000 Newton. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol seperti gambar di samping. Jika kotak terangkat setinggi 3 meter dari lantai, hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Anak-anak, untuk soal ini ndak usah bingung. Coba dari soal ini kira-kira kamu lihat, ini termasuk jenis katrol yang mana? Katrol tunggal tetap, atau katrol tunggal bergerak, atau sistem katrol? Oke? Nah, ternyata ada dari gambar itu ada 3 katrol. Katrol yang bawah melingkar bundar itu, dan katrol yang atas itu numpuk 2, besar dan kecil. Berarti di sana ada 3 katrol sebenarnya yang terlihat. Nah, anak-anak bisa menuliskan. Nah, karena di sini sistem katrol, maka mencari KM, keuntungan mekanisnya, kita menggunakan nilai dari banyaknya tali yang mengangkat benda. Oke, banyaknya tali yang mengangkat benda di situ, kamu lihat. Ternyata di sana ada 3 tali. Iya enggak? Ada 3 tali bukan? Nah, di sini ada 3 tali. Maka KM-nya bernilai 3. Nah, kita tulis dalam jawaban diketahui berat benda W sama dengan 3000 Newton. Jarak terangkatnya benda dari lantai 3 meter. Kemudian keuntungan mekanisnya, KM-nya sama dengan 3, dihitung dari talinya. Ditanya jarak tali yang ditarik, berarti SK.
Dijawab. Cara pertama kita harus mencari nilai F dulu. Dengan cara KM sama dengan W per F. KM-nya bernilai 3, W-nya 300 Newton, sedangkan F masih dicari. Kemudian kita peroleh F sama dengan 3000 Newton dibagi 3. Maka hasilnya 1000 Newton. Menghitung panjang tali yang ditarik Boni, maka kita menggunakan persamaan W berat benda dikali dengan SB sama dengan SK atau F dikali dengan SK. Kemudian kita masukkan angkanya, W 3000 Newton dibagi 1000 Newton, F sama dengan SK dibagi 3M. Nah, terbentuk atau terhitung SK sama dengan 9 meter. Jadi, tali yang ditarik mempunyai panjang 9 meter. Oke, mudah bukan? Pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Sering kita gunakan bukan di rumah? Mungkin mau mengangkat benda yang berat dari bawah ke atas kita menggunakan permukaan yang miring. Mungkin yang di rumah punya lantai 2, kenapa kita naik menggunakan tangga juga posisinya miring? Nah, fungsi dari pesawat sederhana bidang miring ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tangga di rumah yang berlantai 2, berlantai 3. Kemudian memotong sesuatu dengan pisau menggunakan permukaan pisau yang miring. Kemudian jika sepeda motor mau naik ke teras rumah yang ada tingkat sedikit, kita menggunakan permukaan juga yang miring. Berarti itulah yang disebut alat-alat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang disebut pesawat sederhana bidang miring. Pada pesawat bidang miring ini, simak gambar berikut ini. Balok beratnya W melintasi permukaan bidang miring yang panjangnya ini kita lambangkan S. Kemudian, tinggi dari bidang miring ini kita lambangkan H. Kemudian, benda ini mau dipindah dari posisi bawah ke atas, maka membutuhkan gaya dorong, dilambangkan dengan F. Maka persamaan dari bidang miring adalah W dikali H sama dengan S dikali F. Keterangannya, W adalah berat benda, satuannya Newton. Kemudian H adalah tinggi bidang miring. Kemudian S adalah panjang bidang miring. Ketinggian dan panjang satuannya sama-sama meter. Kemudian H adalah gaya yang diberikan pada benda itu, satuannya Newton. Kemudian persamaan untuk keuntungan mekanis KM ternyata sama dengan KM-nya tuas, yaitu KM sama dengan W per F, atau di sini perhatikan S per H. Penerapan rumus ini nanti bisa kalian pahami melalui contoh berikut. Balok kayu akan dipindahkan dari dasar menuju bak sebuah truk menggunakan papan bidang miring yang panjangnya 3 meter. Jika tinggi bak truk itu adalah 2 meter dan berat balok kayu ternyata 600 Newton. Hitunglah A. Gaya dorong orang untuk mengangkat balok kayu itu sampai ke truk. B.
keuntungan mekanis bidang miring yang dipakai. Bagaimana caranya? Berikut. Diketahui data dari soal, ya. Di sini S panjang bidang miringnya, H tinggi bidang miringnya, W berat balok kayunya. Ditanya yang A F-nya, yang B keuntungan mekanisnya. Kita jawab satu persatu. Untuk yang A. A sama dengan, perhatikan di sini anak-anak, W dikali S. Maaf, di sini W dikali H sama dengan S dikali F. Nilai W adalah berikut, dimasukkan H, kemudian S, dan F yang ditanya biarkan dalam posisi variabel F, sehingga diperoleh F sama dengan seperti ini. Oke? Nah, kemudian cara menghitung keuntungan mekanis bidang miring ini, KM. Sekali lagi Bu Eni mengatakan boleh diambil salah satu persamaan. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan S per H. Bu Eni pakai yang W per F ya. Kita coba. KM sama dengan W, kita masukkan, dibagi F sama dengan, itu hasilnya. Kita buktikan menggunakan KM sama dengan S per H. Oke? Hasilnya seperti ini. Ternyata sama bukan? Oke, bisa kamu ambil mana yang lebih mudah. Pesawat sederhana yang keempat. Ini Bu Eni sampaikan terakhir karena kenapa? Di tingkat SMP kalian akan mempelajari 3 macam pesawat sederhana yang awal. Tuas atau pengungkit, katrol, dan bidang miring. Ini yang kita uraikan. Sedangkan untuk yang keempat, ini sebagai informasi saja. Nanti di tingkat SMA, kamu akan memperoleh, yaitu tentang roda berporos. Informasi tentang roda berporos menggunakan persamaan berikut. Apa sih roda berporos? Saya pernah menjumpai atau tidak? Seperti ini gambarnya. Oke, ada di mana roda berporos seperti ini? Di sepeda bukan? Nah, atau di alat-alat yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya info untuk pesawat sederhana yang keempat. Oke anak-anak, materi pesawat sederhana ini sudah Bu Eni tuntaskan mulai dari yang pertama tuas, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat adalah roda berporos. Sekarang Bu Eni mengajak kalian menghubungkan, ya, usaha pesawat sederhana dengan kerja otot pada tubuh kita. Oke anak-anak, materi sudah selesai, tinggal sesi terakhir ini Bu Eni menyampaikan hubungan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot rangka manusia. Kita manusia memiliki rangka otot yang sering dipakai kerja. Bagaimana prinsipnya? Perhatikan tayangan berikut ini. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Perhatikan gambar aktivitas berikut ini. A. Aktivitas tersebut yaitu atlet atau seseorang bermain bulu tangkis menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit yang meliputi pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Kenapa? Pada jenis 1, ya, pada jenis 1, titik tumpu berada di tengah, yaitu pada posisi badan manusia itu. Pada jenis 2, yaitu pada saat memegang raket, ya, titik tumpu berada pada lengan tangan atlet itu. Kemudian titik kuasa yaitu pada telapak tangan yang menggenggam raket, dan
bebannya adalah tempat bagian koknya mengenai raket. Aktivitas yang nomor 2 yang gambar B, menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis bidang miring dan pengungkit. Coba diulas sedikit di sini. Untuk bidang miring ini adalah bidang yang dilewati oleh balok itu. Sedangkan untuk pengungkitnya yaitu pada tubuh manusia, di mana titik tumpunya terletak pada kaki yang menginjak tanah. Sedangkan untuk kuasanya, gayanya itu terletak pada otot tangan. Sedangkan tempat bebannya yaitu telapak tangan yang mendorong balok tersebut. Demikian materi usaha dan pesawat sederhana KD 3T3. Semoga apa yang Bu Eni jelaskan bisa kalian pahami dengan mudah. Untuk lebih jelas materinya, di Google Classroom kalian akan Bu Eni sertakan PowerPoint materi ini dan bisa kalian baca dan kalian putar lagi video ini. Setelah ini kalian kerjakan tugas mandiri yang akan Bu Eni berikan pada GCR kalian. Jangan lupa deadline batas pengumpulannya sudah Bu Eni informasikan di GCR ini. Bu Eni akhiri. Dan jangan lupa tetap semangat, nanti kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.